itu ya. Laguin itu kan. Itu boleh. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, baik melalui online maupun yang ada di sini. Ya, bersyukur walaupun cuaca di luar yang saat ini sedang gerimis, tapi kami boleh beribadah bersama-sama. Seberapapun kita bersyukur diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita mulai ibadah kita ini, kita dengan menaikkan satu pujian bahwa Bapakku datang. Biarlah pada kesempatan ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan apa yang kita rindukan untuk kita boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Mari kita sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Satu lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu.
Haleluya. Mari kita darah kepada Bapa kita. Bapa, aku datang saat ini. Aku mau menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah Dia. Kita katakan Bapa, aku datang menyembah-Mu Bapa. Aku haus akan kebenaran firman-Mu. Aku rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Bapakku datang. Datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Ya Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu di sini. Kami percaya bahwa Engkau ada dalam hidupku dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Di dalam ketakutan apapun juga, di dalam kesusahan apapun juga, di dalam kebimbangan apapun juga, kami tidak takut karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang memampukan kami untuk kami terus menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Karena kami ada. Itu adalah karunia dari anugerah-Mu Bapa. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini yang Kau berikan bagi kami semua. Untuk kami boleh datang. Untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh
Mari sama-sama katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan janji. Mari sama-sama. Oh Tuhan, Tuhan angkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, angkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau bagiku. Selamanya Kau bagiku. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib bagiku Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita sembah. Mari kita sembah Tuhan dimanapun Kau berada. Karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia dengan sungguh hati. Dia ada di tempat ini, Dia ada di mana Engkau berada. Sembahlah Dia karena Dia yang layak dan Dia yang patut ditinggikan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya.
memang benar Tuhan yang hebat bagi kita semua. Karena Tuhan Amin. yang memiliki hidup kita dan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan suatu pujian, kerinduan kita. Untuk kita boleh datang kepada Tuhan lebih lagi. Untuk kita boleh menyanyi, memuji namanya. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan tiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah apa yang kita naikkan bersama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah selama kita ada di dunia ini, kita selalu bernyanyi untuk Tuhan. Selama kita hidup, kita bermazmur bagi Tuhan. Dan dengan inilah pujian yang kita sampaikan melalui hati kita, melalui mulut kita sampaikan kepada Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan, pujilah Dia, sembahlah Dia, bermazmurlah bagi Dia. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya saya akan berikan satu kesempatan kesaksian bagi jemaat. Silakan, mungkin akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesaksian hidupnya, baik melalui pujian atau melalui kesaksian biasa. Silakan, saya persilakan Bapak Pendeta Joni yang akan menyampaikan kesaksiannya. Ya, puji Tuhan, seberapa jemaat yang hadir, kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini, ya, sehingga bisa bertemu dengan gembala sidang dan juga jemaat seberapa yang hadir. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik, dan Tuhan, nama saya Pendeta Joni, saya tinggal di Jalan Sawo 11, nomor 11, Harapan Indah, pinggir sawah, RT 10, RW 20, nomor 11. Saya dari belakang saya dulunya Konghucu, kepercayaan Konghucu, sehingga papa saya pendiri Konghucu, mama saya agamanya Muslim, artinya dari Betawi asli, mama papa dari Konghucu, Chinese. Saya bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan baik. Selama saya kenal Tuhan itu luar biasa, sehingga latar belakang keluarga saya tidak ada yang Kristen. Papa saya pendiri Konghucu, tiap hari sembahyangnya lipacang sampai Konghucu centai. Tapi Tuhan memilih, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang telah pilih terbaik. Jadi saya dari agamanya Konghucu, papa saya pendiri Tepekong. Kalau saya bilang dulunya Tepekong itu tape dari singkong. Ya, tapi puji Tuhan, karena papa saya Tepekong, penyembahan berhala di Cilincing. Pembakaran mayat pertama itu di Cilincing. Ya, baru ini warna yang baru di Marunda PLTU sana. Puji Tuhan, Tuhan panggil dengan luar biasa, ya. Sehingga tantangan saya harus meninggalkan agama saya yang dulu, dan keluarga saya tidak setuju bagaimana saya harus masuk Kristen. Apalagi papa saya fanatik sekali. Ya, setiap hari saya suruh ke Tepekong. Ya, saya ingat waktu itu Pak Erastus Sabdono, guru sekolah minggu, ya, tahun 80-an itu. Ya, saya remaja sekolah minggu, udah remaja juga. Kalau udah SD kelas 6 tahun 80 itu. Dan saya diajak ke gereja Bethel Borpanas. Sampai saat ini masih di sana pelayanan. Dan pengerja yang pertama itu Pak Erastus Sabdono tahun 80 sampai tahun 83. 3 tahun di Borpanas.
Puji Tuhan, di mana Tuhan panggil, kalau kesaksian banyak. Tapi bapak saya benar-benar fanatik dengan gereja, sampai dia bilang makan tuh gereja. Tapi saya berdoa Tuhan, ya, karena kita latar belakang bukan agamanya Kristen, ya. Mama saya setiap hari sembahyang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumidin ya karena budu ya karena idina siratal mustaqim dan selanjutnya. Ya, papa saya tiap hari sembayangnya, kalau saya nyanyiin lalu lipacang sampai kungkung cocentai yuling yuli po opo kiki yuling siang suling dan seterusnya. Kalau saya nyanyi mungkin nanti gembala nggak bisa khotbah ya. Jadi saudara, saya puji Tuhan, Tuhan panggil latar belakang yang sekarang dulunya wihara di Celincing sekarang udah jadi pos PI penginjilan ya. Ya puji Tuhan, memang gereja-gereja sekarang banyak bersaing. Tapi luar biasa Tuhan memilih sehingga saya boleh diselamatkan ya. Saya sudah bersyukur pada Tuhan, istri saya Muslim dari Jogja ya. Pak Andre udah pernah beberapa kali ke rumah juga ya. Jadi saya menangkan istri saya ya. Istri saya dari Jogja asli Muslim tapi bisa masuk Kristen. Puji Tuhan itu karena panggilan ya. Sebenarnya kesaksian lebih banyak di jemaat tapi nggak apa-apa ini itu ya. Puji Tuhan sekarang saya melayani ya di gereja GB Borpana, tapi kalau hari Minggu kebanyakan pelayanan di gereja-gereja teman-teman saya. Ya, puji Tuhan hari ini bisa ketemu di tempat ini karena kasih Tuhan sehingga kita boleh bertemu meskipun jemaatnya lagi COVID-19 ini disertai mungkin hujan, jadi orang pergumulan ya sehingga mau kebaktian apa hujan tidur, enaknya tidur ya. Tadi saya nyasar juga sedikit, katanya ada ke PAM, kata Pak Andre saya cari-cari PAM kok Blok MM mana, kalau kesini saya udah hafal. Bilang aja deket teman saya Pak Pendeta Edi, CWS, saya sering khotbah di sini juga. Pak Edi ini CWS ini. Puji Tuhan, ketemulah di sini meskipun hujan, basah. Puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Ya kesaksian saya panjang sebenarnya, tapi Tuhan panggil saya masuk sekolah di Alkitab Cianjur tahun 90, masuk di Petamburan. Itu Gilbert itu teman saya, ya. Dulu badannya gemuk, kecil lagi, disedot lagi, kurus lagi. Nah, Gilbert itu. Saya masuk di sekolah Betel Petamburan tahun 95 saya lulus dan saya boleh melayani. Tapi kebanyakan di GPDI saya karena dari Cianjur tahun 90 saya angkatan pertama. Awan Datu ya. Puji Tuhan. Saksian saya rasakan nanti lain kali bisa lagi kalau waktu-waktu yang kesempatan. Saya ingin menyanyi pujian buat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangan. Cu Yesus ini, Cu Yesus ini anya, Cu Yesus ayo, Cu Yesus ai tak sensi kau semua, sensi kau semua. Cu Yesus ini, Cu Yesus ini anya, Cu Yesus ayo, Cu Yesus ya tak, Cu Yesus ai tak sensi kau semua, sensi kau semua. Bahasa Indonesianya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, yes.
cinta semuanya, firmannya digenapi. Yesus, ini hanya coba kelah. Oh Yesus, I want. Yesus, I tak. Sensikan semua, sensi kau 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 semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya rasa itu kesaksian, lain kali bisa lagi. Terima kasih Bapak dan Kamsia, sia. Mau Imlek Haleluya, terus. puji Tuhan. Ini satu kesaksian yang sungguh-sungguh memberikan spirit kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Banyak tuayan, tapi sedikit pekerja. Seperti yang dialami oleh Bapak Pendeta Joni yang baru memberikan kesaksiannya, betapa dia dijamah oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Sehingga dia mempunyai satu kerinduan juga. Bukan dirinya sendiri yang diselamatkan, tapi dia mau membawa istrinya untuk boleh mengenal Yesus. Untuk boleh bersama-sama melayani jiwa-jiwa yang ada. Seperti firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat yang kedua dikatakan, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi sedikit pekerja. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pekerja-pekerja itu siapa? Kita semua. Baik kita yang ada di sini maupun kita yang ada di rumah. Maukah kita responin firman Tuhan ini? Untuk kita boleh bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Terlebih lagi keluarga kita, saudara kita, mungkin istri anak kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta hikmat untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena saat ini waktunya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh terus maju, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini selama kita masih ada. Mari kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah, masuk hadirat saat ini. Urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu nolong hidup dulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan nolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jadi sekali lagi ku siapkan hatiku Tuhan. Kesempatan ini saya serahkan tempat kepada Bapak Pendeta Dr. Anas untuk menyampaikan firman Tuhan.
kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur di Super Sunday Service ini Engkau tetap bersama dan tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami melihat kasih dan kuasa, kemurahan, anugerah, berkat-Mu begitu nyata bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, menguduskan hamba-Mu, mengurapi, menjamah, dan memakai hamba untuk jadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua, agar kami mendengar, melakukan apa yang Kau mau, sampai kami bertemu dengan Engkau, secara pribadi, ataupun secara universal bersama dengan orang-orang saleh lainnya. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu, berbicaralah. Urapi hamba-Mu yang sangat sederhana ini, biar Roh Kudus menerjemahkan kebenaran sabda-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik yang onsite maupun juga yang online, senang kembali bersama kita di Gereja Presbyterian Indonesia International Al-Masih Fellowship Harapan Indah Bekasi. Dalam kesempatan ini kita bersyukur di minggu yang keempat ini di bulan Januari 2021 kita ada di dalam persekutuan, ada di dalam rumah Tuhan yang luar biasa. Tantangan bisa menjadi hambatan bahkan kegagalan untuk mencapai sesuatu yang menjadi penyebab. Juga di sisi yang lain adalah sebagai penggerak percepatan untuk meraih sukses. Jadi tantangan itu ada dua potensinya. Yang pertama menyebabkan seseorang itu menjadi jauh dari harapan dan mimpi-mimpinya. Tetapi yang kedua justru bisa menjadi percepatan untuk bisa meraih yang namanya sukses. Nah, kita diperhadapkan dengan pilihan ini, yang mana yang harus kita pilih. Menyerah karena kesulitan atau hambatan bukan pilihan yang baik. Namun mengubah kesulitan menjadi berkat juga tidak mudah. Nah, itu sebabnya perlu yang namanya strategi unggul untuk menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya melihat bahwa semua yang dilakukan oleh setiap orang percaya tanpa terkecuali, apakah dia sebagai hamba Tuhan full time, apakah dia sebagai seorang businessman, apakah dia sebagai seorang pegawai negeri dan lain sebagainya, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka harus dipahami, harus disadari bersama-sama bahwa dia melayani Allah. Kenapa? Karena hidupnya sudah dibeli dengan darah Yesus yang kudus. Sehingga tidak ada satu bagian dari kehidupannya yang tidak dipergunakan untuk sepugat atau melayani Allah. Jadi entah kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai entrepreneur, sebagai pelayan Tuhan, ataupun juga pejabat pemerintah, sebenarnya tidak ada lain. Semuanya kita lakukan karena kita mengabdi kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudara-saudara perlu yang namanya strategi unggul. Agar kita sebagai orang percaya di dalam mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ada sukses yang boleh kita lihat, ada sukses yang boleh kita raih. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tema renungan atau firman Allah saat ini adalah sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah perpisahan yang besar itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus, supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke
keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan dari situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tiba di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Teks yang saya baca tadi adalah merupakan bagian penting yang sangat signifikan, berbicara tentang sikap unggul, sikap hebat, sikap yang luar biasa yang dilakukan, ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Nah, hari ini menjadi perhatian atau peringatan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat bagaimana sebenarnya kita menyikapi tantangan di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita terkait dengan sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan melalui Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 14 ini. Yang pertama adalah tetap melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi Paulus tetap melayani sekalipun ada di tengah-tengah tantangan, namun dia menyadari bahwa pelayanan itu tidak bisa dilakukan kalau bukan karena Holy Spirit atau pimpinan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima menjelaskan hal tersebut. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya kami tiba di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid, perhatikan. Dan tinggal di situ 7 hari lamanya, oleh bisikan roh murid-murid menasihati Paulus, supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Paulus dalam perjalanannya berlayar menuju Kos, menuju Fenisia, menuju Syria, menuju Tirus. Tinggal 7 hari bersama-sama murid-murid. Merupakan satu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi kalau bukan merupakan pimpinan dari Roh Kudus. Nah, itu sebabnya oleh pimpinan Roh Kudus juga Roh Kudus berbisik. Paulus dinasihati bahkan ketika berlutut dan berdoa, Roh Kudus tetap bersama dengan mereka. Semua peristiwa yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 21 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, semua menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus di dalam pelayanan. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat menarik bagi kita, sehingga kita memahami
mengerti dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya harus memberi diri, dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Allah, bukan diperbudak oleh hawa nafsu ataupun keinginan diri sendiri. Menarik sekali. Melayani dengan pimpinan Roh Kudus, melayani dengan pimpinan Holy Spirit. Jelas sekali bahwa yang disebut dengan melayani dipimpin oleh Roh Kudus adalah menyerahkan hak-hak hidup atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah hidup yang tidak diperbudak lagi oleh hawa nafsu atau keinginan daging, tetapi hidup yang diserahkan kepada Allah, di mana Allah berdaulat menguasai, mengendalikan, mengontrol orang tersebut. Nah, menarik Bapak Ibu, karena hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini akan terbukti melalui buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini penting bagi kita sebagai anak-anaknya. Mengapa saya katakan demikian? Karena bisa tetap eksis di tengah-tengah kesesakan, kesusahan, kesulitan, penderitaan ini. Kalau bukan Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu. Nah, ketika kita berkata bahwa hidup saya, pelayanan saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mencoba dan terus berupaya dengan kekuatan Roh Allah menampilkan yang namanya buah roh. Sabar, tenang, tetap berharap kepada Allah, dan harus hidup dalam damai sejahtera, supaya mampu melewati masa-masa yang sukar ini. Bukan hanya itu, Roh Kudus yang menghasilkan buah roh juga adalah Roh Kudus yang membuat kita tetap memiliki komitmen di dalam memberitakan Injil. Jadi kita tidak lemah semangat atau menjadi ciut. Karena 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini menarik buat kita, bahwa bukan karena alasan pandemi sehingga kita tidak memberitakan Injil. Dengan kondisi pandemik ini justru saya melihat ada satu kesibukan yang luar biasa kalau kita bisa menangkap peluang ini, di mana kita bisa melayani melalui media. Ada banyak webinar yang bisa dibuat, ada banyak khotbah yang bisa disampaikan, ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Allah, orang yang mampu menampilkan buah roh. Orang yang dipenuhi Roh Allah adalah orang yang tetap berkomitmen memberitakan Injil. Orang yang dipenuhi Roh Allah juga adalah orang yang Tuhan sertai sehingga mampu memanifestasikan kuasa Roh Kudus, mampu mendemonstrasikan kuasa Allah. Sebab Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18 memberi penguatan kepada kita. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dipenuhi Roh Kudus menjadikan kita sebagai pribadi yang sangat produktif dalam pelayanan. Khotbah kita akan menjadi satu khotbah yang penuh kuasa, yang membuat orang lain bisa bertobat, yang membuat orang lain bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Pelayanan kita akan memberikan pemulihan, membuat orang lain diberkati Tuhan. Pengajaran kita akan merubah pemahaman jemaat yang salah, membawa mereka pada pemahaman yang alkitabiah, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai anak-anaknya.
ingat baik-baik bahwa sikap unggul dalam pelayanan yang pertama, tetap melayani dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, tetap melayani dengan semangat together. Artinya semangat kebersamaan. Kalau kita cek apa yang dilakukan oleh Paulus, menarik sekali. Dalam Kisah Rasul 21, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami, perhatikan kata kami. Ini menunjukkan together. Tiba di Ptolemais, dan dari situ berakhirlah pelayanan kami. Kami, kata kami lagi di sini, memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami, kata kami lagi muncul ya, berangkatlah dari situ dan tiba di Kaisera. Kami, kata kami muncul lagi ya, masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu 1 dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami muncul lagi di rumah Filipus, mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Semangat kebersamaan, semangat together. Ini penting untuk ada di tengah-tengah kita. Kita walaupun jumlahnya belum banyak, tapi kalau semangat ini tetap ada, saya percaya semangat together ini akan menjadi powerful. Mengapa? Karena semangat ini akan menular, akan mempengaruhi, akan membakar setiap orang yang datang bersekutu mencari wajah Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Perlu semangat kebersamaan. Segala pikiran perasaan yang membuat kita terpecah ataupun menjadi lemah, tercerai, mestinya ego itu diturunkan. Ego itu kalau bisa dihilangkan. Semangat kebersamaan dalam pelayanan harus terlihat di antara saudara seiman. Semangat apa itu? Semangat dalam tolong-menolong. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya senang kemarin lihat di WhatsApp, di video, ada teman-teman sahabat kita dari tempat ini yang melakukan entah pembagian sembako atau sejenisnya gitu ya. Itu semangat apa? Semangat together, semangat kebersamaan, semangat caring, semangat help another, semangat menolong satu dengan yang lain. Orang percaya saudara, salah satu kekuatannya itu apa? Menolong saudara seiman. Semangat kebersamaan ini harus tetap ada dan terus kita pupuk dalam kehidupan kita. Semangat kebersamaan itu juga ditunjukkan dengan apa? Berani mempercayakan tugas pelayanan. Berani mendelegasikan tugas pelayanan. 1 Timotius 2 ayat yang kedua berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi jika sampai pada waktunya, teman di dalam pelayanan itu sudah harus dipercayakan, maka kita tidak punya kuasa untuk menghalangi ataupun tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Walaupun orang tersebut tetap harus dimonitor, harus tetap dipantau, agar apa yang dia kerjakan menjadi berhasil, tidak salah, keliru, ataupun lalai. No problem. Prinsip together ini harus ada di dalam kehidupan kita. Semangat kebersamaan dalam pelayanan yang ditunjukkan dengan tolong-menolong, yang ditunjukkan dengan saling mempercayakan, juga yang tidak kalah penting adalah berdoa bersama. Pray together. Untuk menciptakan apa? Apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang adalah gereja yang serius secara konsisten melakukan yang namanya berdoa. Kenapa saudara?
Karena kekuatan doa itu akan membuka pintu sorga terbuka. Akan membuat Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Akan membuat Allah menyatakan mujizat dan pertolongannya. Mengapa? Karena doa itu adalah kekuatan yang supranatural yang akan menolong kehidupan kita. Pelayanan akan terasa semakin berat karena kita menanggungnya sendiri. Kita mengkondisikan diri kita sebagai pelayan yang superstar atau menganggap orang lain tidak menjadi penting. Orang lain tidak sehebat, tidak sebisa kita. Itu kekeliruan. Ini bukan semangat together. Kita bekerja sendiri dan tidak membangun tim. Tidak percaya pada orang lain yang bisa bersama-sama kita dalam pelayanan. Melayani sendiri akan membuat kita stres, membuat kita tertekan, dan sangat mudah membuat kita jatuh dalam dosa yang menjadi pendorong terkuat kita menarik diri untuk berhenti ataupun juga meninggalkan pelayanan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sikap unggul dalam menghadapi pelayanan. Yang pertama Paulus katakan tetap melayani dengan pimpinan Holy Spirit. Jangan lupa, tidak bisa pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, tetap melayani dengan semangat together. Semangat kebersamaan. Yang terakhir, tetap melayani dengan komitmen yang strong. Jadi bukan hanya dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya ada semangat kebersamaan. Tetapi juga ada komitmen yang kuat. Karena Kisah Rasul 21 ayat 10-14 menyatakan hal tersebut. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah beberapa hari tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau melihat nasihat, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Komitmen itu apa tuh? Sesuatu yang dilakukan secara konsisten. Itu yang namanya komitmen. Komitmen melayani yang kuat atau yang strong itu ditunjukkan oleh Paulus. Tetap pelayanan sekalipun diikat. Tetap pelayanan sekalipun kalau harus mati di Yerusalem. Intinya tidak ada lain kecuali memberitakan nama Yesus. Wow. All out, maximize. Itulah yang disebut dengan komitmen yang strong di dalam pelayanan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Komitmen yang strong ini penting. Saya tahu hari ini hujan di mana-mana ya. Terima kasih untuk para pelayan dan juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa hadir. Sekalipun hujan tetap bisa on-site bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tidak mudah. Saya memberi appreciate terhadap perjuangan tersebut. Thank you so much. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, komitmen yang strong ditunjukkan dengan mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, sekalipun kematian yang kita hadapi. Markus 8 ayat yang ke-35 berkata demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Teks ini ingin memberikan penguatan peneguhan kepada kita bahwa penting sekali
Kalau kita hidup, hidup bagi Kristus. Kalau kita mati, mati bagi Kristus. Mengapa saudara-saudara? Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan sudah izinkan saya berbagai tempat di dunia ini untuk dikunjungi. Dan saya melihat semuanya menjadi biasa saja. Tidak bermaksud arogan. Bapak saya orang Bugis, orang laut. Ibu saya orang Toraja, orang gunung. Jadi sebenarnya mau keliling dunia kemanapun juga cuma ada dua yang dilihat. Kalau bukan gunung, laut. Pergi ke Laut Atlantik di Amerika, lihat laut juga ya. Pergi ke China, ya, lihat gunung, gunung juga ya. Artinya kemanapun pergi, sebenarnya yang dilihat cuma laut dan gunung. Apa yang mau dicari, saudara-saudara? Dan di tengah-tengah pandemik ini, kita flashback kepada diri sendiri. Satu peristiwa yang mungkin belum pernah terjadi di zaman kita, di generasi kita, sedang terjadi. Ada banyak orang meninggal. Berita tentang kematian karena pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, sepertinya bukan lagi satu berita yang menghebohkan. Nanti kita sampai pada level biasa. Oh mati ya, cuma begitu aja. Kenapa COVID? Oh iya ya. Kenapa sudah terlalu banyak? Di minggu ini, beberapa orang yang saya kenal, sudah hampir 10 yang meninggal. Dan saya tidak bernubuat dan tidak berharap ada di antara kita yang mati karena COVID. Kita berdoa dari restu bungkus kita, mampukan kita untuk tetap sehat. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, bahagia senang bila kita tetap ada di dalam pelayanan. Pulang ke rumah Bapa dengan membawa sejumlah prestasi hidup. Karena kita tetap konsisten. Memberikan cahaya atau kemuliaan yang bisa dirasakan Kristus dalam masa kerajaan 1000 tahun memerintah bersama dengan Dia. Sebagai satu perbuatan yang menyenangkan, memuliakan hati Bapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, komitmen melayani sampai napas yang terakhir. Melayani Tuhan juga itu harus tuntas, harus finish, harus selesai supaya kita menerima mahkota. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 berkata, mengenai diriku, ini kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menarik sekali saudara-saudara. Pelayanan ini, apa yang Tuhan percayakan, harus kita kerjakan dengan tuntas. Harus kita kerjakan dengan finish. Saya tahu, jika dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat sekuler, ini tidak ada apa-apanya. Tetapi jangan lupa, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pak Anton memimpin pujian, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Semua yang kita lakukan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kesetiaan kita diperhitungkan oleh Allah. Pak Andri yang datang setiap minggu, meninggalkan kesibukannya, datang ke tempat ini, hujankah atau tidakkah, ready. Ada pemain musik atau tidak, ready. Kalau tidak ada pemain musik, yang main musik siapa? Pak Andri. Kalau ada yang bisa main musik, Pak Andri jadi pemimpin pujian. Begitu toh? Kenapa bisa dilakukan? Konsistensi. Kita sudah mulai, maka kita juga akan menyelesaikannya. Strong finish.
Amin, saudara. Ini penting. Strong finish. Karena hanya dengan strong finish yang membuat kita mendapatkan upah atau mahkota. Apa sih yang membuat kita harus bertahan? Apa sih yang diberikan oleh gereja? Enggak ada. Tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya selalu berkata demikian. Ketika kamu ada di satu tempat, maka kamu tidak bisa ada di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Ketika kamu datang untuk beribadah atau melayani di tempat ini, maka sebenarnya kamu tidak ada di tempat yang lain. Artinya tidak ada di tempat yang salah dan tidak melakukan sesuatu yang salah. Karena kamu ada di dalam rumah Tuhan. Ini penting buat kita sebagai anak-anak. Dan waktu itu akan terus berlalu. Namun yang menarik, ketika kita ada di rumah Tuhan dan melayani Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Dalam pelayanan tantangan sangat berpotensi melemahkan kita. Atau membuat kita mundur. Itu selalu ada. Namun jika kita melihat pelayanan adalah panggilan yang harus kita kerjakan sampai selesai, maka kita tidak akan pernah berhenti atau meninggalkan pelayanan tersebut. Ingat, pelayanan adalah pengabdian kepada Tuhan yang dilakukan sebagai rasa syukur, bukan karena terpaksa atau coba-coba, tetapi kita tahu persis bahwa yang kita layani ini adalah Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Sebagaimana Sang Mesias itu sudah hidup untuk kita, mati untuk kita, maka sepatutnya kita juga melayani seperti yang Dia lakukan. Yesus menjadi standarisasi ministry atau pelayanan kita, supaya kita mendapatkan upah atau mahkota. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan, dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dalam menghadapi tantangan bisnis. 3 hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, tetap melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Jadikan dirimu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita tetap melayani dengan semangat together, semangat kebersamaan. Kita tidak sendiri-sendiri. Kita ada dalam satu komando penggembalaan. Semua potensi kemampuan kita kerahkan, kita berikan untuk pelayanan. Jangan mudah menjadi tersinggung dan menarik diri. Jangan mudah untuk emosional. Harus membuat suasana selalu menjadi cair agar kita bisa bergandeng tangan. Jangan pernah berharap saya harus menjadikan orang lain sama dengan diri kita. Saya tidak akan pernah merubah Anda menjadi seperti saya. Tetapi yang hebat adalah saya mampu menerima Anda apa adanya. Anda mampu menerima saya apa adanya. Itu yang disebut dengan semangat kebersamaan. Yang terakhir, tetap melayani dengan komitmen yang strong. Finish strong. Tidak menyerah, tidak give up, sampai garis finish hingga kita meraih mahkota. Kesaksian yang terakhir yang saya sampaikan. Pada tahun 2002, saya ujian tesis. Sekitar 80 halaman tesis saya itu dibuang. Karena Dr. Krisma Rantika itu sukanya murni eksposisi. Sementara yang saya tulis itu tidak semuanya adalah murni eksposisi. Saya lulus jam 1 malam ini. Yang bimbing siapa? Ketua langsung. Itu pertama kali saya ada di kampus jam 1 pagi. Begitu pintu dibuka oleh ketua, saya disuruh masuk. Mari, Saudara Hanas, kita ngobrol di ruangan saya. Yang bimbing ini ketua, saudara. Saya masuk di ruangan. Terus dia bilang, iya, saya mohon maaf. I'm sorry. Very sorry for you. It's okay, Pak Ketua. Semua sudah terjadi.
Dan dia bilang, saya lupa dan saya tidak mengerti. Ini kejadian baru pertama kali. Dan saya adalah ketua membimbing kau. Oh, saudara-saudara. Undangan nikah waktu itu sudah disebar. Saya mau menikah. Lulus. Tapi harus memperbaiki tesis, diberi waktu cuma 1 bulan. Sekitar 80 halaman ini harus dirombak semua. Ngeri, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Ada kekuatan Tuhan yang hebat. Saya bisa menyelesaikan tesis itu tidak butuh waktu 1 bulan. Hanya butuh waktu 2 minggu. Tapi ini satu hal yang belum pernah terjadi dan mungkin saya tidak bisa lagi melakukan. Selama 2 minggu itu, saya tidak pernah lihat matahari. Saya juga tidak tahu hari itu siang, pagi, atau malam. Makanan saya diantar sama pacar saya yang sekarang adalah istri saya. Jadi dia sudah tahu kapan diantar makan. Kenapa? Saya harus memperbaiki tesis ini supaya tesis ini selesai. Ada emosi enggak? Ada marah enggak? Ada. Saya ingat persis. Jam 1 pagi dini hari, saya pulang dari kampus jalan kaki ke kos-kosan itu. Semua buku yang ada di dalam ruangan saya buang. Buang di mana, saudara? Lempar di dinding semua. Ratusan buku itu saya buang semua. Lempar semua. Bukan keluar. Di dinding saya sendiri. Stres. Gila. Kenapa? 80 halaman harus dibongkar. Sementara undangan pernikahan sudah dilayangkan. Tapi perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah tekanan itu. Di tengah-tengah kesusahan itu. Di tengah-tengah kemelut itu. Saya melihat pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya bisa bersaksi. Revisi bisa dilakukan 2 minggu. Sehingga ketika saya tanya kepada mahasiswa, sudah selesai belum? Belum, Pak. Sudah berapa lama? 3 bulan, Pak. Belum selesai? Belum. Saya cukup 2 minggu. Tergantung hati dan komitmen. Pelayanan juga begitu. Give up atau to be continue. Tergantung hati. Many reason yang bisa kita sampaikan. Tetapi kita semua sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Siapa yang memanggil? Siapa yang memilih? Allah. Siapa yang memberi upah mahkota? Allah. Itu sebabnya, lihat, semuanya dilakukan untuk Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan tetap together. Kita akan tetap strong. Kita tetap dipimpin Holy Spirit dalam pelayanan ini. Hampir 1 bulan ibadah di tahun 2021 ini kita lewati. Minggu depan adalah minggu terakhir di bulan Januari. Tidak terasa. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Betapa kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan. Untuk tidak menjadi pribadi yang menyerah. Di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi dalam rumah tangga, pelayanan, bisnis, ataupun kehidupan bermasyarakat. Pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Namun kami tetap melihat, semua masih dalam kontrol kuasa kendali Allah. Itu sebabnya, dengan tidak bermaksud menjadi sombong, tetapi kami melihat, ada Kristus yang masih jauh lebih hebat dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja Presbyterian Indonesia, baik pimpinan di level sinode, maupun juga di jemaat, semua gereja Presbyterian di Indonesia. Kami berdoa agar bersama-sama melihat kepentingan kerajaan Allah. Kami tidak terpecah-pecah, tapi kami unity. Kami berdoa khusus untuk gereja Presbyterian Indonesia International Al-Masih Fellowship yang ada di Harapan Indah Bekasi ini. Siapapun tanpa terkecuali
majelis jemaat, hamba Tuhan, umat Allah mampu tetap bersama, mampu menerima satu sama lainnya, mampu menyerah pada pimpinan Roh Kudus, bukan atas keinginan daging atau kemauan sendiri. Tetap ada dalam kebersamaan, sekalipun kami berbeda dalam pikiran, tutur kata maupun sikap. Tapi ajari kami untuk bisa seperti Kristus menerima umat Allah dengan apa adanya. Mampukan kami menerima orang lain satu dengan yang lain apa adanya. Tuhan, kami berdoa agar kami juga strong, Tuhan. Komitmen kami yang diuji oleh waktu, diuji oleh berbagai masalah. Kami berdoa agar kami tidak mundur. Mampukan kami, Tuhan. Kami berdoa minggu depan Engkau kirimkan orang bisa datang bersekutu memuji menyembah bersama-sama di tempat ini. Baik onsite maupun juga online. Urapan hadirat-Mu juga nyata di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan Yayasan Rema Eksis Mulia, baik pendiri maupun juga Tuhan pengurusnya. Berkati Tuhan kami semua di tempat ini tanpa terkecuali. Anugerah kasih sayang-Mu melimpah atas kami. Protek dengan darah-Mu, iblis setan roh jahat kuasa kegelapan tidak bisa menjamah menyentuh. Diberkati pelayanan kami, diberkati bisnis kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati kehidupan pribadi kami. Kami semakin melihat kasih setia kemurahan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Puji Tuhan, kita kepada Bapak Pendeta Dr. Hanas yang telah menyampaikan kebenaran firman. Memang firman Tuhan ini sangat indah dan sangat memotivasi hidup kita. Untuk sebagai kesimpulan di mana saya dapatkan, bagaimana kita dapat menyingkapi tantangan di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita dalam melayani itu melihat orang. Kalau sedikit, kita males. Nggak ada spirit. Tapi kalau banyak, waduh. Secara otomatis kita mungkin bisa lebih semangat lagi. Berloncat-loncat. Ya. Tapi melalui firman ini, kita diingatkan kembali. Jangan kita melihat seberapa banyak orang yang peduli atau yang dapat bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan, tapi ingat Tuhan sama-sama dengan kita. Karena kita menyingkapin tantangan dalam pelayanan ada 4 hal yang saya dapatkan, saya catat. Pertama, melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita melayani tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak berarti dan kita tidak bisa berbuat apapun juga. Yang kedua, tetap melayani dengan semangat kebersamaan. Ada statement mengatakan together we can, ya. Bersama kita dapat, tapi kalau sendiri kita bingung karena nggak tahu mau kemana, kan begitu. Tapi kalau kita bersama, apalagi kita bersama Tuhan, pasti kita dapat karena Tuhan berada dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tetap melayani sampai akhir hidup kita. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka kesempatan kita untuk melayani adalah suatu ungkapan syukur kita. Sebagai tanda ucapan terima kasih, kita diberi kesempatan untuk melayani. Lalu yang terakhir, yaitu tetap melayani lebih sungguh. Be strong. Ya, jadi kalau kita melayani, mari kita layani dengan sungguh hati. Seberapapun orang yang ada, mungkin di dalam ibadah kita nggak usah kecil hati. 1-2 orang, Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Maka dari kalau kita melayani jangan melihat kuantiti, tapi lihat hati kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk kesempatan ini, mari kita bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita, sebagai respon kita setelah mendengar firman Tuhan, kita menyampaikan persembahan kita bersama-sama. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Haripar untuk bisa memimpin doa sekalian untuk persembahan. Silakan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Atas pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Hanas Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberkati juga keluarganya, dan juga berkati juga setiap pelayanannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Presbyterian Indonesia. Dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan Kau berkati, baik yang onsite maupun online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima mahkota kehidupan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, sambil kita memberi persembahan, kita naikkan melayani lebih sungguh. Pujian ini biarlah memberi kekuatan kita lalu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Doa syafaat sekalian, doa penutup dan doa berkat saya kepada Bapak Pendeta Dr. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah ini, sekaligus berdoa syafaat. Bapa yang penuh cinta, penuh kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa untuk Indonesia tercinta, berkati Jokowi sebagai presiden. Demikian pula wakil presiden, seluruh kabinet, MPR, DPR, para menteri, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia, bahkan sampai pemerintah yang ada di pelosok pedalaman sekalipun. Tolong Tuhan agar bisa bekerja dengan bersinergi. Indonesia adil, makmur, cukup, senang pangan. Di mana-mana ada keamanan boleh terjadi karena kasih Tuhan. Bapak kami berdoa, berkati Tuhan harapan indah ini, di mana kami beribadah bersama-sama. Berkati gereja-gereja yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, agar dikuduskan, diurapi menjadi terang garam saluran berkat. Kami berdoa, Engkau menolong Tuhan, anak-anak-Mu baik yang onsite maupun juga yang online, dalam kasih karunia, kemurahan dan berkat Tuhan. Dan kami berharap panjang pekan ini Tuhan tetap jaga pelihara bela kami dengan cinta kasih. Tuhan kami berdoa, kumpulkan kami kembali pada minggu mendatang untuk bisa ibadah onsite maupun online. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tangan, morakan hatimu dan terima berkat Tuhan. Jika kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, maka dibuat Tuhan kita berhasil. Amin. Dibuat Tuhan kita diberkati. Amin. Dibuat Tuhan kita sehat. Amin. Dibuat Tuhan kita melihat kemurahan, kemuliaan, kasih, kekuatan, kebesaran, mujizatnya di dalam hidup ini. Akan ada selalu yang baik menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Kau mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan, pikirkan, dan doakan. Kami akan berdoa bersama seperti yang Kau ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Surga, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari Pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampunilah kami kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah. Ampuni orang salah bersalah kami. Janganlah Dan membawa bawa kami dalam pencobaan, cobaan. tapi lepaskanlah Lepaskan kami daripada yang jahat. karena Kan Engkau Engkau menjajah dari kuasa. dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan.